Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bersama saya Pendeta Rosa Kulalain MTH akan menemani saudara dalam program acara Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Biarlah Roh Kudus Tuhan dalam damai sejahtera senantiasa melimpah di hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Titus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa untuk perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah baik dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu senantiasa mengiringi langkah dan tujuan kami. Kami mau membilang banyak terima kasih Bapa. Dan di hari ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami ada bersama dalam program acara Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Tuhan memberkati kami ketika kami akan ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menuntun kami agar ketika kami membaca firman Tuhan kami mengerti, dan ketika kami mengerti kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan janganlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita saat ini ialah teladan yang baik. Pelikan adalah burung penangkap ikan yang sangat ulung. Tetapi di kota Monterey, California, hal seperti itu tidak ada. Di kota ini, burung-burung pelikan tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan ikan. Karena banyak sekali pabrik-pabrik pengalengan ikan. Selama bertahun-tahun, mereka berpesta dengan ikan yang berserakan di kiri kanan. Tetapi hal yang mengejutkan dan sangat menakutkan terjadi ketika ikan di sepanjang pesisir mulai habis. Dan pabrik-pabrik pengalengan mulai tutup. Burung-burung tersebut mengalami kesulitan karena sudah bertahun-tahun tidak menangkap ikan.
Mereka menjadi gemuk dan mereka juga menjadi malas. Ikan-ikan yang dulunya tadi mereka dapatkan dengan mudahnya, tetapi kemudian susah sekali untuk mendapatkannya. Satu persatu dari mereka mulai sekarat dan mulai mati. Para pencinta lingkungan hidup berusaha keras untuk menyelamatkan mereka dengan berbagai cara yang mereka coba. Mereka lakukan itu untuk mencegah populasi burung ini tetap ada dan tidak punah. Sampai suatu ketika terpikir oleh pikiran mereka ingin mengimpor burung-burung pelikan dari daerah lain, yaitu pelikan-pelikan yang berburu ikan setiap hari. Pelikan-pelikan tersebut lalu bergabung dengan pelikan-pelikan setempat, dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Pelikan-pelikan yang baru tersebut dengan segera memburu ikan dengan giatnya. Perlahan demi perlahan, pelikan-pelikan yang kelaparan tersebut tergerak untuk berburu ikan, sama juga dengan pelikan-pelikan yang baru. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akhirnya pelikan-pelikan di daerah tersebut hidup dengan memburu ikan lagi. Dari ilustrasi ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah keteladanan. Teladan adalah model atau contoh cara yang dapat ditiru untuk suatu kebaikan. Dengan teladan yang baik, maka seseorang yang tadinya mungkin kehidupannya kurang baik dapat belajar dari seseorang yang baik untuk kehidupannya lebih baik lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan saat ini menjelaskan kepada kita, yaitu Paulus memberikan nasihat kepada pria, wanita, hamba mengenai perilaku yang pantas bagi orang suci. Kita bisa melihat pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Di sana orang laki-laki yang tua hendaknya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Tetapi juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk memberitakan kepada semua perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Rasul Paulus juga mendorong kepada Titus untuk mengajarkan kepada para hamba-hamba untuk taat kepada tuannya. Dalam arti bahwa seorang hamba itu tidak boleh membantah kepada tuannya. Nah, dari demikian kebenaran firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ingin berubah, kita ingin kehidupan kita lebih maju lagi, maka kita harus meninggalkan segala kehidupan kita yang lama. Kita memakai cara pola hidup dengan melihat orang-orang yang berprestasi, dengan melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang memberikan teladan yang baik. Kita melihat bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka mengambil keputusan, cara hidup mereka yang baik. Kita pakai itu sebagai contoh dan teladan untuk kehidupan kita lebih maju lagi. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dengan kesibukan kita, dengan berbagai macam cara yang kita jalani dalam kehidupan kita. Hal terhormat, hal terdisiplin, ramah tamah, seakan itu sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah tidak lagi menjalankan hukum kasih atau kita tidak lagi menunjukkan pola hidup kita yang baik di hadapan Tuhan, maka kita juga harus merenungi untuk bagaimana kita melihat cara pola hidup orang yang baik di sekitar kita, supaya hidup kita juga lebih baik. Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Siapen Selatan,
Saat ini kita belajar dari seorang Titus. Dia adalah seorang pengkabar Injil. Dia ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk bagaimana menjadi teladan bagi orang di Kreta. Dari Titus ini diajar oleh Paulus untuk bagaimana memberikan teladan dalam hal kejujuran. Kejujuran dalam berhati, dalam sikap dan perbuatan kita. Bukan hanya jujur lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat perbuatan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang dapat kita baca dalam pembacaan kita hari ini. Teladan yang memberikan kehidupan kita yang jauh lebih baik lagi. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Seorang anak dalam kehidupannya, dia sangat suka sekali beribadah. Pada suatu ketika dia masuk ibadah. Kemudian dia pulang dan mengatakan kepada bapaknya, dia sudah tidak suka lagi beribadah. Bapaknya menanyakan kepadanya, kenapa sampai kau tidak suka beribadah? Kemudian jawabannya, saya suka beribadah, tetapi ketika saya beribadah, ada banyak orang yang sibuk dengan HP, ada banyak orang yang sibuk menceritakan orang lain, ada banyak orang yang sibuk lihat kiri kanan dan tidak fokus kepada firman Tuhan. Anak ini mulai bertanya lagi kepada bapaknya, kira-kira menurut Bapak, ketika saya melihat hal itu, apakah itu menjadi teladan yang baik untuk saya? Kemudian bapaknya mengatakan kepadanya, anakku yang terkasih, kalau kau ingin beribadah, maka niatmu itu akan diterima oleh Tuhan. Ketika kau mengambil sebuah gelas dan mengisi air pada gelas itu, kau bawa dari rumah dan menuju kepada gereja. Ketika kau fokus kepada air itu, diusahakan supaya air itu tidak tumpah dari gelasnya. Kemudian dia mengerjakan apa yang disuruh oleh bapaknya. Dia membawa airnya, dia fokus kepada airnya dalam gelasnya. Dan sampai tujuan air itu tidak tumpah. Kemudian bapaknya bertanya kepadanya, apa yang terjadi ketika kau membawakan air itu? Kemudian dia bilang, saya mengikuti petunjuk dari Bapa. Air itu tidak tumpah sampai pada tujuannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bapaknya mengatakan, ketika kau fokus kepada firman Tuhan, ketika kau fokus kepada Tuhan, maka hal-hal yang jahat di sekitarmu tidak akan mengganggu kamu. Sama juga seperti ilustrasi tadi. Ketika kau fokus kepada air yang dalam air itu tidak akan tumpah. Ketika kau fokus kepada firman Tuhan, orang yang sibuk dengan keadaannya pada saat itu tidak akan terpengaruh dengan apa yang kau fokus pada saat itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian ilustrasi ini yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana ketika kita fokus untuk pada keteladanan lewat perkataan kita, tingkah laku kita yang baik, maka perilaku kita juga akan baik. Tetapi ketika teladan itu kita tidak jalankan dengan baik, maka hidup kita pun juga akan terpengaruh. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk bagaimana mengajarkan hal-hal yang baik dan sehat lewat perbuatan, lewat sikap dan perilaku, sehingga itu dapat menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang yang melihat. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat senantiasa memberikan terang dalam kehidupan kita. Jadilah teladan yang baik bagi siapa saja, karena teladan itulah yang akan memberikan berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam program acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Saudara sekalian boleh saksikan acara ini pada setiap hari yang ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.